Selamat sore, saudari-saudara kekasih dalam Tuhan, Shalom. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita boleh dipertemukan kembali di dalam persekutuan doa online GKJ Plengkung, di mana ini adalah edisi spesial untuk menyambut HUT, Hari Ulang Tahun GKJ Plengkung, yang akan diselenggarakan besok 21 Mei 2022 dan sudah mencapai usia 52 tahun. Jadi tidak terasa bahwa GKJ Plengkung ini sudah berdiri lebih dari setengah abad. Dan puji Tuhan, saudari-saudara, kita boleh dipertemukan dan kita boleh merasakan pemeliharaan Tuhan selama masa pandemi dan kemudian sekarang sedang berubah menjadi endemi. Apapun keadaannya, naik turun dalam proses kehidupan, Tuhan senantiasa menolong kita. Dan marilah kita semua bersama bersatu hati, kita menyatukan pikiran kita, hati kita, dan kita meluangkan waktu kita untuk merasakan hadirat Tuhan, di mana Tuhan ingin berbicara untuk kita, untuk kebaikan hidup kita, dan kita boleh merasakan arti kehadiran Tuhan yang sebenarnya setiap hari, dalam setiap apapun tingkah laku kita, dalam setiap apapun aktivitas kita. Mari saudari-saudara, kita buka persekutuan doa online ini dengan sebuah pujian, arti kehadiranmu, di mana kita mengetahui bahwa jalan Tuhan tidak terselami, tetapi Dia tetap sediakan yang terbaik untuk kita. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku.
Yohanes 14 ayat 26 sampai 27. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Mari saudari-saudara, kita pujikan bersama lagu pujian dengan judul Naikkan Doa Tak Enggan yang diambil dari Kidung Jemaat 452. Naikkan doa tak enggan, Yesus pasti berkenan. Doa itu perintahnya, Ia tak menolaknya. Maharaja dialah, tak terbatas kuasanya. Minta saja apapun, pasti sanggup Tuhanmu. Dosa syarat menekan, Tuhan angkatlah beban dan sucikan diriku oleh curah darah-Mu. Berikan sentuhan-Mu dan kuasai diriku. Penebusku, Kau berhak jadi Rajaku tetap. Terima kasih saudari-saudara, dua pujian sudah kita naikkan di hadapan Tuhan. Dan marilah kita buka hati kita buka pikiran kita, marilah kita satukan hati di dalam doa pembukaan di mana Tuhan akan menyertai jalannya acara persekutuan doa online ini dari awal, pertengahan hingga akhir dengan lancar dan tanpa ada suatu halangan apapun. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk sore ini Tuhan. Kami dipertemuan kembali Tuhan dalam acara persekutuan ini Tuhan. Meskipun dalam daring Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau tetap hadir dalam setiap hati kami masing-masing Tuhan. Tuhan, ampunilah kami Tuhan atas kesalahan dosa kami Yesus. Layakkan kami Tuhan untuk bersekutu, untuk memuji nama-Mu, untuk memuliakan nama-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga persekutuan ini Tuhan dapat meningkatkan Tuhan iman kami Tuhan, dapat meningkatkan kami Tuhan untuk selalu setia kepada Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, pimpin persekutuan ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Biarlah Roh Kudus-Mu tetap bekerja dalam hati kami masing-masing, dapat selalu memuji nama-Mu, dapat memimpin setiap langkah kami, Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan acara persekutuan ini Tuhan, di dalam tangan kasih kuasa-Mu saja, Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Tuhan, pembawa firman yang akan bawakan firman nanti Tuhan. Biarlah hikmat marifat-Mu Tuhan selalu mengalir Tuhan, sehingga Tuhan kami jemaat-Mu Tuhan
siap mendengar Tuhan, dan siap melakukan atas perintah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Baiklah saudari-saudara, mungkin di antara kita ada yang sudah dan selalu mempunyai waktu untuk dekat dengan Tuhan, untuk intim dengan Tuhan, di mana itu adalah satu penyerahan diri kita kepada Tuhan dan salah satu wujud tindakan kita di mana kita menempatkan Tuhan sebagai prioritas, maka Tuhan yang akan menjadikan hidup kita berkualitas. Dan puji syukur, kita naikkan pujian indahnya Saat yang Teduh yang diambil dari Kidung Jemaat 454. Saudari-saudara, dalam setiap kehidupan kita, banyak sekali peristiwa yang kita lewatin. Kita tidak tahu apakah itu baik, apakah itu buruk. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan mengizinkan proses kehidupan itu terjadi untuk membentuk karakter kita lebih baik, untuk mempertebal iman kita, dan juga untuk menyadarkan kita bahwa hanya Tuhanlah harapan kita. Karena kita selalu berkata bahwa dan kita mengimani Tuhan Yesus baik. Dalam setiap apapun, dalam kejadian apapun, Tuhan Yesus tetap baik. Oleh karena itu, mari bersama kita dengarkan kesaksian di mana
kesaksian tersebut akan menjadi suatu penguatan iman buat kita bersama. Mari kita bersama-sama mendengarkan. Terkadang kita begitu semangat dalam membuat impian, namun tidak sesemangat itu dalam mewujudkannya. Tahukah Anda bahwa saat kita gagal merencanakan, sama artinya dengan merencanakan untuk gagal? Sudahkah Anda berdoa, menyusun strategi, dan memastikan semuanya sesuai kehendak Tuhan? Selain itu, cobalah beberapa hal ini. Pertama, miliki tujuan yang jelas. Kedua, pilihlah alternatif terbaik. Ketiga, tentukan jangka waktu untuk menggapainya. Mari kita berjuang mencapai impian kita untuk memuliakan Tuhan. Baiklah saudari-saudara, doa sudah kita panjatkan, pujian sudah kita haturkan, kesaksian sudah kita dengarkan. Dan saatnya mari kita rasakan hadirat Tuhan. Mari kita dengarkan sama-sama apa sih yang Tuhan ingin sampaikan untuk kita. Dan marilah kita menyiapkan hati kita. Dan sambil kita pujikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan
bagi jemaatmu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, demikian juga yang mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati. Marilah kita menerima firman Tuhan di dalam rangka kita merayakan Paskah Pentakosta tahun ini. Terlebih dahulu kita mohon bimbingan Roh Kudus supaya kita mengerti firman-Nya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sebagaimana Tuhan menghendaki agar kami mengerti apa yang Tuhan firmankan di dalam kitab suci dengan menghembuskan Roh Kudus atau Roh Penghibur kepada para murid. Demikian pula saat ini kami mohon Tuhan berkenan memberikan anugerah Roh itu kepada kami semuanya, sehingga kami semuanya boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Demikianlah di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari Yohanes 14 ayat 23 sampai 29. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku,
dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu, sekiranya kamu mengasihi aku. Kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-25 dan 26, demikianlah bunyinya. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikianlah Tuhan Yesus sendiri yang menjanjikan akan adanya Roh Penghibur atau Roh Kudus yang diberikan sebelum beliau meninggalkan para murid untuk kembali ke rumah Bapa di surga. Oleh karena itu, marilah ayat-ayat kita beri judul menghadirkan Roh Penghibur. Di dalam suasana Paskah Pentakosta adalah wajar apabila kita memahami bahwa setelah Tuhan Yesus menyelesaikan tugasnya di atas muka bumi ini, Tuhan Yesus lalu meninggalkan para murid. Secara fisik, Tuhan Yesus berpisah dengan para murid untuk kembali ke sorga. Kemudian adalah wajar apabila para murid itu mengalami kesedihan karena dahulu sebelumnya para pembenci Tuhan Yesus itu menyalurkan bencinya kepada Tuhan Yesus. Sekarang
para murid merasa bahwa dirinya yang menjadi sasaran kebencian dari kelompok itu. Kelompok orang-orang Yahudi yang dipimpin oleh pemimpin-pemimpin agama mereka dan para ahli Taurat serta para imam. Dan nyatanya memang demikian. Di hari-hari mendatang, para murid ini mengalami kesulitan, dibenci oleh pemuka-pemuka masyarakat agama Yahudi pada waktu itu, karena para murid-murid ini dengan semangat yang menyala-nyala senantiasa menyebut nama Juru Selamat satu-satunya, ialah Tuhan Yesus sendiri. Kemudian juga bisa dimengerti apabila Tuhan Yesus walaupun secara fisik sudah kembali ke surga, tetapi secara hakikat, secara rohani, Tuhan Yesus tetap menyertai mereka dengan menghibur mereka, akan memberikan Roh penghibur, Roh Kudus yang akan menguatkan para murid, menghibur para murid, sehingga imannya senantiasa dikuatkan, sehingga dimanapun mereka berada, mereka tetap semangat untuk menyaksikan Sang Juru Selamat dunia. Roh penghibur itu, Roh Kudus itu adalah roh, bukan manusia. Karena golongan lain mengklaim bahwa nubuat Tuhan Yesus itu dikenakan untuk pimpinan mereka yang adalah manusia. Tapi di sini jelas, roh penghibur itu roh. Dan tugasnya tidak lepas dari apa yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Di samping itu, para murid juga akan diberi harta warisan rohani yang luar biasa, yaitu damai sejahtera. Kehidupan sejahtera yang berbeda dengan yang ditawarkan oleh dunia. Karena yang ditawarkan oleh dunia kadang-kadang semu, kadang-kadang palsu, dan sementara. Damai sejahtera, shalom, yang diberikan oleh Tuhan Yesus ini bersifat abadi, bersifat kekal, dan itu tidak akan terpengaruh oleh keadaan dunia. Walaupun para murid dianiaya, walaupun mereka dalam keadaan susah, tapi mereka tetap damai sejahtera karena tahu dan sadar bahwa pada akhirnya akan mengalami kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Roh penghibur itu perlu dihadirkan
Dia pada hakikatnya siap hadir, berada di depan pintu hati setiap manusia, menanti apakah pintu hati manusia itu akan dibuka. Sehingga yang menjadi persoalan di sini ialah, maukah kita membuka pintu hati kita? Kalau jawabnya positif, ya, bersedia. Lalu yang berikut, apakah kita memperlakukan dia dengan benar dan baik? Artinya, apakah roh penghibur itu disapa, tidak didiamkan? Apakah dimintai tolong? Apakah kita berusaha membuat dia merasa nyaman di hati kita, di hidup kita? Sebab kalau kita tidak pernah menciptakan suasana nyaman, jangan-jangan Roh Kudus itu akan pergi. Oleh karena itu ada firman yang mengatakan, janganlah padamkan roh itu. Semangat yang menyala-nyala hati nurani kita yang disebabkan oleh karya roh penghibur itu akan tetap ada di dalam hati kita, karena disopo aruh, karena diowongake, karena menjadi satu dengan kita. Dengan demikian roh penghibur itu merasa enjoy, merasa nyaman, senang bersatu di dalam hati kita. Bukankah firman Tuhan mengatakan bahwa tubuhmu, hidupmu adalah bait Allah? Kalau itu bait Allah, maka secara mutlak harus ada roh Allah, harus ada roh kudus, harus ada roh penghibur. Para murid, termasuk kita sekarang, setelah ditinggal Tuhan Yesus, pasti akan mengalami ketakutan dan penganiayaan. Para murid pasti akan mengalami problema kehidupan biasa, seperti sakit penyakit, kekurangan sosial ekonomi, menghadapi kelompok lain yang mencurigai dan membenci kita, menghadapi sikap penguasa lokal Yahudi pada waktu itu maupun internasional Imperium Romanum. Itu semua diketahui oleh Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus akan mengirim roh penghibur untuk menguatkan iman, kepercayaan mereka dan kepercayaan kita sekarang ini. Dan roh penghibur itu menyertai kita, orang-orang yang mau percaya sebagai pedoman hidup untuk hidup kita sehari-hari. Saudara-saudara sekalian, kita teringat kepada para murid yang ke Emmaus
belum mengerti siapa Mesias itu sesungguhnya. Setelah Tuhan Yesus menghembuskan roh penghibur, barulah mereka mengerti makna firman Tuhan Allah. Jadi peranan Roh Kudus adalah mengajar kita, mendidik kita, membuka selaput yang ada di mata rohani kita. Kita mengerti para murid ketakutan, tetapi setelah dihadiri oleh roh penghibur, khususnya setelah hari raya Pentakosta dicurahkan, mereka itu menjadi orang-orang yang sangat berani bersaksi, menyatakan bahwa apa yang ditulis, dinubuatkan oleh kitab suci Perjanjian Lama sudah digenapi, sudah hadir di dalam diri pribadi sang pria dari Nazaret yang disalibkan oleh orang-orang berdosa itu. Demikian kita betapa pentingnya Roh Kudus hadir di dalam diri kita, agar supaya kita ini mengerti, menerima firman Tuhan, tidak menjadikan akal rasio pikiran kita sebagai satu-satunya hakim untuk menilai benar atau salah. Bukan. Yang duduk sebagai hakim tertinggi menilai kebenaran tentang keyakinan adalah Bapa di sorga sendiri, yang kita kenal mewujud hadir di atas muka bumi di dalam diri Yesus Kristus. Oleh karena itu sangat penting setiap kita memahami Alkitab, Bible Study, PA, dan lain sebagainya, kita harus berdoa, memohon Roh Kudus hadir, berkarya di dalam hati kita, sehingga kita boleh mengerti firman-Nya. Roh penghibur itu penting bagi kita supaya kita berani menjadi saksinya tanpa khawatir. Lebih-lebih bagi kita yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang tidak semuanya mengenal siapa Sang Juru Selamat, Sang Mesias, Sang Hakim akhir zaman itu secara benar. Memang ada orang yang mengerti, tetapi sumbernya bukan dari firman Tuhan, melainkan dari akal pikiran mereka sendiri. Roh Kudus perlu hadir di dalam hidup kita, sehingga kita ini memiliki suatu kesadaran dan keyakinan bahwa damai sejahtera yang abadi senantiasa disiapkan oleh Tuhan Yesus untuk hidup kita. Jangan roh penghibur itu ada di dalam rumah hati kita, tetapi diletakkan di lemari, disimpan, dikunci,
tidak pernah digunakan, tidak pernah disopo aruh, tidak pernah dimintai tolong. Dengan demikian, siapa tahu roh penghibur itu akan pergi dari kita. Tuhan Yesus pernah berfirman, "Aku menyertai kamu sampai akhir zaman." Menyertai itu berwujud di dalam kehadiran rohnya di hati kita. Jadi kehadiran Roh Kudus adalah bentuk di mana Tuhan menyertai kita, tidak secara fisik, tetapi secara rohani. Kita juga yang percaya, kita juga yang menyerahkan hidup kita kepada Sang Juru Selamat. Itulah yang berkewajiban menghadirkan Roh Kudus, Roh penghibur, dan layak untuk didiami oleh Roh itu. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan yang amat baik, ternyata bukan di tempat yang jauh, tetapi sangat dekat di hati kita. Sebagai Tuhan yang telah berkarya menyelamatkan umat manusia di dalam diri pria dari Nazaret, Yesus Kristus, dan Tuhan yang tetap berkenan hadir di hidup orang-orang percaya di dalam diri Roh Kudus. Kami tidak bisa berbuat apa kecuali terima kasih, kecuali matur nuwun, kecuali hidup dalam sukacita, karena firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab adalah ya dan amin, bukan kebohongan, tetapi kenyataan yang sudah disaksikan sejak zaman dahulu oleh para nabi, oleh bapak-bapak orang percaya, oleh para rasul, sampai saat ini. Kami mohon Bapa dikuatkan, sehingga kami setiap hari senantiasa memohon kehadiran dan pertolongan Roh penghibur itu untuk kehidupan kami setiap hari, yang senantiasa menghadapi cobaan-cobaan duniawi yang luar biasa, di mana kalau kami tidak sadar, kalau kami lepas dari tangan kasih Tuhan, pastilah kami akan celaka. Tuhan yang amat baik, sebagai Raja Gereja khusus yang telah mendirikan GKJ Pelengkung ini berpuluh-puluh tahun, telah berkenan menggunakan hamba-hambamu untuk melayani pekerjaan Tuhan. Melalui gerejamu ini kami berdoa, kami mohon GKJ Pelengkung ini tetap dibuat menjadi gereja berfungsi, menjadi gereja yang mengajarkan kebenaran, menjadi gereja yang menyaksikan cinta kasih Tuhan kepada umat manusia yang membutuhkan. Kami berdoa
untuk generasi berikut, anak-anak muda kami yang merupakan tokoh-tokoh di masa yang akan datang. Biarlah mereka dikuatkan, diberi bekal pengetahuan yang cukup, dan senantiasa diberi semangat untuk bersaksi dan melayani. Karena dengan demikian, hidup mereka tidak akan sia-sia, melainkan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami telah diperkenankan untuk mencurahkan isi hati kami, untuk bersyukur, untuk memohon, untuk berserah diri. Hidup kami sepenuhnya di tangan Tuhan, di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sudah boleh menyampaikan firman Tuhan, dan Tuhan berbicara melalui hamba Tuhan, sehingga kita sama-sama mengerti maksud Tuhan, dan Tuhan mengingatkan kita apabila kita harus terus mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, dan kita memprioritaskan Tuhan nomor 1 di atas apapun juga. Mari saudari-saudara, kita renungkan firman Tuhan, kita resapi, dan kita pujikan. Carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Mintalah Tuhan pasti memberi, carilah kau pasti dapat, pintu dibukanya bila kau ketuk. Haleluya, haleluya. Bukan makanan saja kau perlu, paling perlu firman Allah yang merupakan jaminan hidupmu. Haleluya, haleluya. Jika berkumpul dalam namaku, 2 atau 3 orang, di situ aku berada di tengah. Haleluya, haleluya. Marilah kita bangkit berdiri bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 280, Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia.
percaya putra tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Marilah saudari-saudara, kita siapkan hati kita satukan hati kita untuk kita berdoa syafaat. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas firman-Mu, firman-Mu yang menguatkan iman kami, mengubah hidup kami, dan terang bagi langkah kami. Engkaulah penghibur kami yang sejati ya Tuhan. Terima kasih juga atas segala berkat dan penyertaan yang Engkau berikan dalam kehidup kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan kepadamu. Ajar kami untuk selalu berharap dan berserah kepadamu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang dalam persoalan dan pergumulan mendapat jalan keluar dari Tuhan. Bapa, berkati hamba-hamba-Mu, daerah tempat tinggal kami, pemerintah bangsa dan negara kami, semua dalam perlindungan-Mu. Kiranya Engkau juga memulihkan keadaan dunia ini yang sudah 2 tahun ini dilanda pandemi. Engkau berkati semua bangsa dan negara di dunia ini. Lawat dengan kasih dan rahmat-Mu. Inilah Tuhan permohonan kami, sempurnakan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau masih menyertai dan menjaga keluarga kami hingga sampai saat ini. Tuhan, bimbinglah keluarga kami agar hidup dalam semangat kasih, harmonis, saling mengasihi satu sama lain, dan hidup menurut kehendak-Mu, serta berpegang teguh pada firman-Mu, yang telah kami jadikan sebagai pegangan hidup keluarga. Sematkanlah kebijaksanaan-Mu di dalam hati kami, agar kami mampu hidup penuh kesetiaan satu sama lain, saling menerima, saling memahami, dan saling mencintai. Jika kami harus menjumpai kesulitan, tolong bimbing kami ya Tuhan, untuk tetap percaya bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan keluarga kami. Pimpin pula kami untuk menjadi terang-Mu, dan jaga hati kami dari segala pengaruh serta mara bahaya yang dapat mengancam keutuhan keluarga kami. Kiranya Engkau juga memberikan kami rezeki dan kesehatan, ya Tuhan. Hindarkan kami dari perbuatan yang buruk, dan biarlah kami melakukan perbuatan yang baik dan berkenan di hadapan-Mu. Oleh Roh Kudus-Mu kami diperbaharui dari pribadi kami yang kurang baik dan kurang menyenangkan bagi Engkau maupun sesama kami manusia, menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Tuntunlah kami dengan kekuatan firman-Mu, agar keutuhan iman kami tidak tergoyahkan oleh godaan apapun. Inilah doa dan permohonan yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala keluarga kami. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya, Allah Bapa Surgawi yang kami puji. Kami sembah dan kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tak henti-hentinya bibir dan lidah kami ingin memuji memuliakan nama-Mu yang Maha Kudus, oleh karena kemurahan kasih-Mu yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan senantiasa memelihara kami dengan bimbingan, perlindungan dan penyertaan curahan berkat-Mu yang terus mengalir tak pernah henti.
Pada kesempatan ini, Tuhan, kami naikkan doa kami bagi jemaat Tuhan dalam profesi masing-masing yang beraneka ragam. Demikian pula secara akademik, juga memiliki latar belakang akademik beragam. Namun semuanya itu kiranya oleh berkat-Mu menjadi sarana untuk pelayanan bagi pekerjaan di ladang Tuhan, dan juga dimanfaatkan untuk melayani sesama serta pengabdian kepada nusa bangsa. Kami percaya apapun latar belakang kami masing-masing dalam profesi dan akademik akan senantiasa dapat secara optimal oleh karena berkat-Mu, dan kami senantiasa bersyukur atas semua itu. Demikian permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa ini kami panjatkan. Haleluya. Puji syukur ya Tuhan, penyertaan dan perlindungan-Mu atas hidup dan penghidupan kami, sehingga anak-anak-Mu masih menikmati berkat dan kasih-Mu hingga saat ini. Juga anak-anak-Mu yang berhimpun dan bersekutu dalam setiap gereja-gereja yang ada. Dan dimanapun berada, mampukanlah ya Tuhan untuk selalu memuliakan nama-Mu dan mampu ikut memperluas kemuliaan kerajaan-Mu. Dan mampukanlah setiap kami anak-anak-Mu untuk menjadi penghibur bagi saudara-saudara kami yang seiman saat mereka dalam kegundahan dan ketidakberdayaan. Kami percaya hanya penyertaan Tuhanlah yang memampukan kami. Bapa kami yang di surga, kami pohonkan juga bagi Bapak Ibu Pendeta yang berada dan memimpin peribadatan pada setiap gereja-gereja yang ada. Mampukanlah beliau-beliau untuk mewartakan firman-Mu dengan baik dan benar, juga atas keselamatan dan kesehatannya. Kiranya roh penghibur selalu ada dalam hidup dan penghidupan kami. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang selalu melimpahkan berkat-berkat-Nya dalam hidup kami. Demikian dengan Gereja Kristen Jawa Plengkung, yang saat ini berulang tahun yang ke-52. Pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2022. Hanya berkat dan perlindungan-Mu ya Tuhan, gereja kami selalu bertumbuh dan ngeremboko dalam pelayanannya. Tuhan berkati juga pendeta-pendeta kami, Bapak Pendeta Christian Yudi Nugroho, Ibu Pendeta Gladys Yunia Deborah Angelita, beserta jemaat-jemaat GKJ Plengkung. Mampukanlah kami semua berpelayanan dan menjadikan saksi untuk kemuliaan kerajaan-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, hanya dengan nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang maha mulia, mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat, segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk roh penghibur, roh kudus-Mu yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Kami menyerahkan setiap pokok doa-doa kami, setiap doa syafaat kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami menutup setiap seru doa kami dengan berdoa seperti yang Tuhan telah ajarkan, dengan menyanyikan doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan secukupnya, dan ampuni salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Sebab Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selamanya. Amin. Mazmur 67 ayat 2 sampai 3. Saya ulangi bacaan ayat dari Mazmur 67 ayat 2 sampai 3. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Selah, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan. Akhir dari suatu kegiatan adalah kegembiraan. Walaupun dalam proses perjalanan penuh dengan kesengsaraan, sebagaimana telah dicontohkan oleh Juru Selamat kami sendiri sejak lahir sampai disalibkan, penuh dengan kepahitan, kesengsaraan, akan tetapi endingnya, akhirnya adalah kebahagiaan, kemuliaan, kembali ke sorga, di tempat yang mulia untuk selama-lamanya. Saudara-saudara sekalian, terimalah berkat-Nya. Berbahagialah mereka yang dengan rendah hati mendengarkan firman Tuhan dan ingin melaksanakan. Berbahagialah mereka yang sepenuhnya menyerahkan hidupnya dengan siap memohon kehadiran Roh Kudus, Roh penghibur sepanjang perjalanan hidupnya. Karena dengan demikian mereka akan menerima upahnya sesuai dengan firman Tuhan sendiri. Siapa yang mencari mendapat, siapa yang mengetuk pintu dibukakan, siapa yang memohon diberi. Marilah kita terima berkat-Nya, anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus adalah menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Baiklah saudari-saudara, sebelum kita menutup
acara persekutuan doa online ini, marilah kita pujikan bersama Pujilah Sumber Hidupmu yang diambil dari Kidung Jemaat 314. Pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, bunyikan bersama seling dan rebana, ambillah kita syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Sion elurkan rajamu, sungguh dikaulah yang dicari sampai didapatinya. Sion elurkan rajamu, sang-sang yang datang dalam nama Tuhan dan terima Dia jadi miliknya. Pujilah sumber hidupmu. Terima kasih saudari-saudara telah meluangkan waktu untuk mengikuti acara persekutuan doa online ini dari awal pertengahan hingga akhir, untuk kita bersatu hati bersama menikmati hadirat Tuhan yang sungguh indah. Dan tiba saatnya kita di penghujung acara. Marilah kita menutup acara persekutuan doa online ini. Tetap semangat, tetap sehat, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom.